perang Yom Kippur. Yom itu hari, Kippur itu penebusan. Jadi Yom Kippur itu hari penebusan. Sementara Israel mau merayakan hari Yom Kippur, pecah perang itu. Ya, nah, jadi kekalahan 6 hari, ya, ini membuat dendam Arab makin bertambah. Dendam berkesumat. Sehingga pernah ada orang tanya, Pak Esra, kira-kira adakah harapan Israel dan Palestina berdamai? Menurut saya, tidak. Saya melihat tidak ada harapan di sana. Kecuali mereka percaya kepada Kristus. Kalau tidak, dendam ini akan berlanjut sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya. Sementara Mesir paling utama yang paling benci kepada Israel. Tapi kemenangan dalam perang 6 hari membuat Israel juga sudah kepala besar. Ya, merasa bangga. Dan bagi Israel tidak mungkin Arab masih mau angkat kepala lawan kita. 3 kali gagal. Perang kemerdekaan, perang Suez, dan perang 6 hari sudah cukup rasanya membuat Mesir kapok. Tapi ternyata Mesir tidak kapok. Tahun 1973, Mesir dipimpin oleh Anwar al-Sadat. Ini adalah Anwar al-Sadat. Anwar al-Sadat mengajak Syria, Yordania, Irak untuk sekali lagi perang lawan Israel. Tapi negara yang lain itu mungkin sudah kapok. Tapi Anwar al-Sadat meyakinkan mereka sekarang ada strategi baru. Kalau hadapi Israel harus pakai otak. Dan strategi baru ini disebut Anwar al-Sadat sebagai bad information. Ya. Nah, Anwar al-Sadat tahu intelijen Mossad itu hebat. Bahkan CIA, FBI, Amerika pun belum tentu mengalahkan Mossad. KGB, Jerman pun itu juga mungkin di bawah Mossad. Dan berarti ini hebat sekali Mossad. Tapi justru kehebatan Mossad inilah titik kehancuran Israel. Bagaimana caranya? Gini. Mesir mengajak Syria, Yordania, Irak secara diam-diam membicarakan penyerangan terhadap Israel. Berita ini ditangkap Mossad. Lalu Mossad menyampaikan ke pusat Israel. Pusat Israel dapat berita Mesir dan kawan-kawannya siap tempur lagi. Wah. Maka Israel pun lalu siap sedia. Sementara berita itu datang, beritanya akurat. Mesir, Irak, Yordania, kawan-kawannya langsung bergerak dengan pasukan kekuatan penuh di perbatasan Israel. Mossad langsung dapat berita, mereka sudah siap. Maka waktu itu Israel ini kan tentara kurang, wajib militer dilakukan. Maka semua orang Israel umur 17, 18 ke atas itu wajib militer. Semua pegawai keluar, berhenti kerja, libur semua, siap perang. Jadi perang itu bukan cuma tentara saja, rakyat pun ikut. Nah, karena sudah dapat berita pasti dari Mossad bahwa serangan akan dilakukan, maka Perdana Menteri Israel waktu itu perempuan terkenal Golda Meir, ini adalah Golda Meir, ya, dia menyuruh supaya pekerja pabrik, petani, peternak, semua siap perang. Negara mengeluarkan biaya saat itu $10 juta, kira-kira 120 miliar pada waktu itu untuk persiapan perang. Israel berada dalam siaga satu.
Semua sudah siaga. Tunggu-tunggu. Kapan Mesir dan kawan-kawan serang? Mereka tidak serang sama sekali. Latihan-latihan perang, pulang. Sampai lihat beberapa saat tidak ada perang. Mereka tidak ada gerakan menyerang. Ini membuat pemerintah Israel marah sama Mossad. Bagaimana orang latihan perang, lu bilang mau serang kita? Akibatnya kita sudah persiapan siaga 1. Negara mengalami kerugian, rakyat rugi. Tapi gara-gara informasi, bad information ini, kita rugi. Tapi Mossad bilang informasinya benar. Faktanya mereka tidak serang. Maka Mossad dihujat oleh banyak masyarakat. Dan pemerintah tidak percaya pada Mossad. Pada tanggal 19 Mei 73, Anwar al-Sadat berkunjung ke Syria dan membicarakan rencana penyerangan ke Israel 2 September 73. Dan mereka berdua menandatangani persetujuan untuk serangan. Pertemuan Anwar al-Sadat dengan Syria, bahkan kesepakatan mereka dicium oleh Mossad. Mossad langsung kasih berita ke pemerintah. Mesir dan sekutu-sekutunya siap serang. Tapi karena Mossad sudah hilang percaya, pemerintah tidak percaya lagi informasi Mossad. Ini hoax. Tapi Mossad yang bekerja di lapangan sangat tahu bahwa persiapan perang besar-besaran sudah disiapkan Mesir dan sekutu-sekutunya. Mereka meyakinkan pemerintah Israel mereka akan segera menyerang. Tapi Golda Meir, Moshe Dayan tetap tolak tidak. Sejak kekalahan mereka sebelumnya, mereka tidak mungkin punya keberanian lagi. Apalagi Mossad sudah dapat negatif, penilaian negatif karena bad information-nya. Sampai di akhir September, masuk informasi yang lebih akurat. Bahkan Mossad sampai tahu jenis-jenis rudal yang sudah didatangkan dari Soviet. Itu apa saja, SA-6 sudah dibagikan. Lapis baja semua berapa jumlah mereka sudah lengkap. Persiapan matang. Disampaikan kepada Golda Meir, Moshe Dayan. Lagi-lagi tidak percaya. Juga info dari Gurun Sinai bahwa telah masuk pasukan-pasukan musuh dengan persenjataan lengkap. Pemerintah Israel tetap tidak percaya. Mossad juga memberikan laporan bahwa pesawat-pesawat canggih sudah diangkut dari Uni Soviet ke wilayah masuk mengarah ke beberapa wilayah Mesir dan Israel. Pemerintah tidak percaya. Mossad tambah takut. Karena mereka tahu pasti ini terjadi lagi. Sementara Israel tanpa persiapan sama sekali. Karena ketidakpercayaan pemerintah. Mossad tidak bisa bikin apa-apa. Ini persiapannya harus pemerintah. Mossad memberikan 400 laporan detail. Di antaranya, di mana tentara Mesir akan didaratkan dengan helikopter-helikopter. Tempatnya di sini. Dilaporkan Mossad. Sasaran-sasaran mana yang akan dibidik oleh Mesir dan Syria. Ini. Ya, rudal-rudal Soviet telah dikirim dari Mesir. Ditempatkan di posisi-posisi mana saja. Sudah dilaporkan. Persiapan pesawat-pesawat Uni Soviet yang mendukung Mesir. Sudah dilaporkan semuanya. Bahkan tanggal pelaksanaan penyerangan akan dilakukan awal Oktober 1973. 400 sumber informasi Mossad diabaikan pemerintah Israel. Tapi persiapan penyerangan Mesir bukan hanya Mossad yang tahu, CIA Amerika juga tahu. Lalu CIA mengontak pemerintah Israel. Pesannya apa? Dari CIA, kami CIA sangat yakin bahwa orang Arab akan segera menyerang kalian, orang Israel. Apa jawab Israel? Israel bilang begini,
Kami tidak percaya bahwa mereka akan menyerah. Tanggal 4 Oktober, radar Amerika menangkap sinyal dari satelit mata-mata Uni Soviet yang memonitor gerakan Israel. Hasilnya dikirim ke Mesir dan Syria, dan hal ini diberitahu ke Israel. Lagi-lagi Golda Meir tidak percaya, Moshe Dayan tidak percaya. Sementara Mossad sudah sangat yakin ini air sudah di batang leher. Ini membuat Mossad betul-betul frustrasi dan takut. Pada tanggal 5 Oktober, bahkan mereka memberikan informasi bahwa sejumlah bom sudah dipasang di jembatan-jambatan dan pasukan-pasukan sudah bergerak maju. Pasukan musuh sudah bergerak maju. Bahkan pemimpin Mossad pada waktu itu, Zvi Samil, langsung turun ke lapangan untuk mengecek semua informasi itu. Dan dia sampaikan kepada pemerintah, perang akan dimulai dini hari nanti. Tapi seperti buta, pemerintah Israel tetap tidak percaya. Dini hari, jam 2 pagi, 6 Oktober 1973, persis hari raya Yom Kippur, Golda Meir masih pimpin rapat. Sementara dia pimpin rapat, seorang prajurit Israel maju lari tergesa-gesa menyampaikan bahwa Mesir dan Syria sudah menyerang kita dengan kekuatan penuh. Rapat dihentikan, diganti materinya. Langkah apa yang harus kita lakukan? Karena sementara mereka masih rapat, Mesir, Syria sudah menyerang membabi buta seluruh wilayah Israel. Dan Israel sama sekali tidak siap apa-apa. Perbandingan kekuatannya, Israel ada 415.000 tentara, Mesir, Syria, Irak 420.000, Israel 1.500 tank, Mesir, Syria, Irak 4.500, pengangkut lapis baja, Israel punya 3.000, mereka punya 3.800, 945 artileri, Mesir, Syria, Irak 1.920, 506 pesawat di Israel, 1.113 pesawat di musuh, 84 helikopter Israel, 394 helikopter musuh, 38 kapal perang, 250 kapal perang. Habis sudah. Kalau sudah begini, ya, punya persiapan, punya material, punya pasukan, punya peralatan, tapi tidak siap. Orang sudah serang, mereka masih rapat. Akibatnya korban jatuh di pihak Israel sangat banyak. Dan melihat semua itu, agen-agen Mossad menangis sejadi-jadinya. Kenapa 400-an informasi sama sekali tidak dipercaya, tidak ada guna. Dengan kekuatan seadanya, persiapan seadanya, Israel maju menyongsong pada tanggal 7 dan 8 Oktober. Dan ini 2 hari kelam, 2 hari kelabu bagi Israel. Mereka habis-habisan dihantam oleh musuh-musuhnya dalam keadaan kelabakan, berusaha mempertahankan setiap jengkal dari tanah mereka. 10 Oktober, Uni Soviet mengirim bantuan senjata lagi untuk Mesir dan Syria dari udara, dan itu membuat Israel betul-betul di ujung tanduk. Bertahan apa adanya. 14 Oktober, Israel mengontak Amerika, minta kiriman bantuan senjata. Jikalau tidak, habis Israel. Alhamdulillah, Amerika menyambut baik permohonan Israel, sehingga senjata, perlengkapan senjata angkatan udara Amerika langsung bergerak hari itu juga. Sehingga 15 Oktober, 1 hari setelah permintaan bantuan senjata dari Amerika, tanggal 14 minta, 14 sampai 15, Israel sudah bertempur dengan persenjataan Amerika. Dan kondisi mulai berbalik pada tanggal 15. Pasukan Israel justru berhasil maju, menembus pertahanan Syria, bahkan masuk ke wilayah Syria sampai 40 km.
masuk wilayah Syria, bahkan sampai ke ibu kota Syria, Damaskus. Sekarang giliran Syria kelabakan mempertahankan kota-kota mereka. Pada tanggal 16 Oktober, pesawat tempur Israel berhasil menembusi pertahanan udaranya Mesir, menghancurkan semua instalasi penting mereka. Bahkan kalau saja Israel mau, mungkin Kairo bisa ditaklukkan. 17 sampai 23 Oktober, pasukan Israel makin berjaya. Justru sebaliknya, Mesir, Syria, Irak makin payah. Dan Uni Soviet yang tahu bahwa Mesir sekutu-kutunya tidak mungkin menang, meminta Amerika melakukan gencatan senjata. Dan Amerika setuju. Sehingga gencatan senjata pun dilakukan. Tapi korban sangat banyak. Berikut data korbannya. Dari Israel, 2.656 prajurit tewas. Dari lawan, 15.000 tewas. 7.250 prajurit terluka. Di sebelah 35.000 terluka. 400 tank hancur. Di sebelah 2.250 tank hancur. 102 pesawat hancur. Di sebelah 432 pesawat hancur. Dan lagi-lagi Israel menang. Keluar seperti unta keluar dari lubang jarum. Lagi-lagi mereka menang.